Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2 pembelajaran 4, Hidup bersih dan sehat. Nah, kita masuk dalam materi bagian B ya, yang temanya hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan di tempat umum. Jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi bagian A, sekarang kita masuk materi bagian yang B. Baik. Nah, coba buka halaman 54. Anak-anak akan membaca sebuah cerita, sehingga tujuan pembelajaran materi bagian B ini adalah dengan membaca teks, peserta didik diharapkan dapat mengenal persatuan dalam keberagaman untuk menciptakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan di tempat umum dengan jelas. Dengan menjawab pertanyaan dan melakukan kegiatan, peserta didik diharapkan dapat melakukan kerjasama dalam keberagaman untuk menciptakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain, di tempat umum dengan baik. Nah, di halaman 54 sampai 55 ada cerita tentang bermain di tempat yang aman. Nah, ini ada sebuah cerita yang akan menjadi literasi anak-anak ketika kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi silakan dibaca dulu ceritanya ya. Baik, kita masuk ke materi. Miss Lena akan memberikan beberapa pertanyaan kepada setiap anak-anak melalui pembelajaran ini. Yang pertama, di pertanyaan pertama ini mengenai tentang pembacaan. Nah, oke. Baik. Pertanyaan yang pertama, Bandar bermain lempar, tangkap bola. Yang kedua, anak-anak bermain di halaman sekolah. Yang ketiga, anak-anak bermain dengan riang dan gembira. Yang keempat, nah ini rukun pertanyaannya, meskipun mereka berbeda namun bermain dengan rukun. Lalu yang kelima, sikap Bandar dan teman-temannya itu merupakan wujud persatuan. Nah, itu udah 5 soal ya dalam pembahasan cerita. Lalu kita masuk ke materi, ayo jawab. Nah, coba beri tanda centang, permainan mana sih yang memerlukan kerjasama? Nah, ini dia ya, coba diperhatikan. Oke, sudah tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah, yang pertama adalah, ini di halaman 56 ya. Ya, gambar yang pertama ketika anak-anak ini sedang bermain sepak bola. Jadi itu memerlukan kerjasama satu tim ya. Lalu yang kedua, gambar yang di bawahnya. Ya, nah ini mereka memerlukan kerjasama dalam permainan ini agar mereka bisa memenangkan. Sedangkan nah itu adalah permainan bakia. Sedangkan di sampingnya itu yang melompat tali, itu namanya permainan lompat tali. Itu dipermainkan untuk individu, jadi tidak memerlukan kerjasama. Sama halnya dengan bermain sepeda juga yang di bawahnya. Jadi hanya bermain sepak bola dan bakia. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman 57 sampai 58. Ada cerita tentang merawat dan menjaga tempat umum. Nah, tempat umum itu adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan banyak orang. Banyak contohnya tempat umum, misalnya halte bus, pasar, taman, stasiun kereta api, sekolah, itu merupakan tempat umum. Kenapa? Karena setiap orang datang ke tempat umum itu untuk keperluan masing-masing. Contoh, orang datang ke halte bus dan stasiun kereta api itu karena mereka tidak berpergian. Nah, orang mendatangi pasar itu karena berbelanja. Orang bersantai di taman itu untuk menghibur diri. Nah, kalau ke sekolah untuk belajar. Nah, jadi semua orang itu harus peduli dengan tempat umum ya. Harus dirawat dengan baik, dijaga kebersihannya, dan tidak boleh mencoret-coret, mengotori, apalagi merusak tempat umum. Orang yang merusak tempat umum itu bisa dikenakan sanksi atau hukuman loh. Jadi, jika kita berada di tempat umum yang rusak, jangan kita gunakan ya, karena akan mencelakakan diri kita ataupun orang lain. Nah, tempat umum itu jika bersih dan sehat itu akan nyaman digunakan. Bahkan orang pun yang melakukan kegiatan juga akan lancar.
akan baik. Nah, jika tempat umum dipelihara dengan baik, itu bisa dimanfaatkan sampai lama. Oke? Jadi mulai sekarang harus peduli ya merawat dan menjaga kebersihan di tempat umum. Oke? Nah, setelah membaca, baik kita akan ke halaman 59, ada 10 pertanyaan tentang membaca tadi ya. Nah, yang pertama, tempat umum selalu didatangi dan digunakan banyak orang. Oke. Nomor 2, contoh tempat umum yaitu titik-titik dan halte bus. Ya, pasar. Jadi ada sekolah juga, ada stasiun kereta api. Nah, untuk nomor 3, orang datang ke stasiun kereta api itu untuk apa sih? Untuk berpergian. Kalau orang belanja itu di mana? Di pasar. Nah, nomor 5, tempat umum itu harus titik-titik dengan baik, dirawat. Nah, ya. Nomor 6, tempat umum harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Nomor 7, titik-titik yang terdapat di tempat umum tidak boleh dirusak, benda-benda. Nah, jadi tinggal lihat ya, pilihan jawabannya ada di dalam kotak-kotak di bawah. Angka 10 itu ya, ada 10 kotak itu. Nomor 8, orang yang merusak tempat umum itu bisa dikenai hukuman atau sanksi. Ya. Nomor 9, tempat umum yang rusak membahayakan banyak orang. Dan yang terakhir, tempat umum yang bersih akan nyaman digunakan. Oke? Oke, Miss harap bisa menyelesaikannya. Dan jangan lupa tinggal melihat, ayo ingat aku bisa di halaman 60. Dan ini masuk kita ke halaman 61. Number 1, contoh menjaga kebersihan rumah adalah, ya, jadi jangan lupa ya, jawaban yang benar itu dilingkari. B, ya, menyapu halaman rumah. Nomor 2, bersama siswa yang lain membersihkan ruang kelas adalah contoh menjaga kebersihan di, ya, sekolah. Nah, gitu ya. C, nomor 3, anak-anak harus bermain di tempat yang bersih dan aman. Jangan di tempat gelap ya, apalagi licin. Jadi jawabannya nomor 3 adalah A. Nomor 4, contoh tempat umum adalah, ya, C, pasar. Nomor 5, menjaga kebersihan tempat umum tanggung jawab, C, semua orang. Ya. Kita lanjut ke halaman 61, nomor 6. Perbedaan suku bangsa bukan halangan untuk, iya, dilingkari ya, bersatu. Nomor 7, kegiatan yang dilakukan bersama-sama disebut juga, C, gotong royong. Nah, itu ya, bukan kerja paksa ya. Nomor 8, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih cepat selesai, C. Nomor 9, Putih beribadah di masjid, Olan beribadah di gereja. Putih dan Olan berbeda, ya, agama. Nomor 10, contoh persatuan adalah, yang mana ya? B, bekerja bakti membersihkan sekolah. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, centang ya untuk pernyataan yang benar, lalu silang untuk pernyataan yang salah. Kita mulai dari nomor 1 ya. 1, ciri rumah sehat adalah memiliki jendela dan ventilasi. Ya, checklist. Nomor 2, halaman rumah yang ditumbuhi tanaman terasa gersang. Cross. Nomor 3, kebersihan tempat umum tanggung jawab petugas kebersihan. Checklist. Nomor 4, saat bekerja sama harus memilih-milih teman. Cross. Dan nomor 5, gotong royong membuat pekerjaan lebih lama selesai. Cross, karena akan lebih cepat ya. Oke. Itu di halaman 62. Kita lanjut ke tetap di halaman 62 tapi di bagian C. Nomor 1, apa saja contoh menjaga kebersihan di rumah? Nah, tuliskan 2 contoh.
Nah, pertama menyapu rumah, kedua melap meja, atau bisa juga mengepel lantai. Nah, itu ya. Atau yang lainnya, nanti bisa didiskusikan waktu kita ketemu di Zoom ya. Nomor 2, bagaimana rasanya berada di tempat umum yang kotor dan jorok? Nah, akan merasa tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman. Oke, nomor 3, mengapa kita tidak boleh merusak tempat umum? Karena akan membahayakan orang lain dan diri sendiri. Karena akan membahayakan orang lain dan diri sendiri. Nomor 4, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat umum? Semua orang, ya. Semua orang. Dan nomor 5, tulislah contoh persatuan saat bermain. Oke, persatuan saat bermain ya. Yang contohnya bermain bakia, lalu bermain sepak bola. Itu adalah contoh persatuan. Jadi tidak marah-marahan, tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi kerja satu tim. Oke? Oke, jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada saat kita ketemu di Zoom ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye!